Pemirsa, masa FPI hari ini mendatangi Mabes Polri menuntut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan dicopot dari jabatannya karena dinilai membiarkan penganiayaan anggota GMBI terhadap anggota FPI. Sementara GMBI sendiri hari ini juga menuntut FPI untuk dibubarkan. Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum GMBI M. Fauzan Rahman dari Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Pak Fauzan. Selamat petang, selamat malam. Pak Fauzan, apa yang Anda sampaikan, apa petisi yang Anda sampaikan kepada DPRD Jawa Barat hari ini? Petisi yang kita sampaikan hari ini adalah bahwa penyelamatan NKRI dan Pancasila. Yang mana perlu saya sampaikan untuk menjadi pelurusan berita bahwa kami seluruh LSM, Ormas, OKP, keguruan, budayawan, yang tergabung dalam petisi ini sangat menghormati para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh agama lain, para kiai juga kami hormati. Malah kita junjung tinggi kedudukan mereka sampai kapanpun. Yang kita persoalkan adalah persoalan Rizik Syihab. Yang mana Rizik Syihab itu ada memutarbalikkan fakta pada saat ini. Mungkin saya dari kesempatan ini juga saya ingin mengklarifikasi apa yang tadi diberitakan. Bahwa sebetulnya GMB tidak pernah melakukan penyerangan atau penganiayaan apapun. Itu bisa diperlihatkan dari hasil semua media atau video visual semua. Kita punya data. Oke, Pak Fauzan, apa yang menurut Anda diputarbalikan dan sebenarnya seperti apa kronologis dari kejadian yang dianggap dugaan anggota GMB ini menyerang ormas dari FPI? Jadi kronologisnya begini, Bu. Jadi pada waktu Rizik Syihab sudah mau bubar, bahwa ada keluarga GMBI yang pertama kali keluarga GMBI pakai motor itu dipukulin. Nah, keluarga GMBI yang dipukulin itu lari kepada kelompok kita. Karena dia juga merasa bahwa dia mau pulang. Nah, setelah itu ada kejadian bahwa di sana kan ada LSM, bukan hanya GMBI saja, Bu. Banyak LSM yang ikut pada waktu acara 12.1 itu banyak. Nah, itu yang melakukannya kan jelas ada sebagian LSM. Maka itu persilakan untuk pihak-pihak FPI untuk membukanya. Meminta kepada pihak Polri. Malah kita mengajak. Mari kita saling buktikan fakta. Malah kita ini fakta kita bahwa GMBI dibakar. Sekretariat GMBI itu dibobor oleh FPI. Belum di kota Tasikmalaya, di Manonjaya. Belum di distrik Kabupaten Ciamis. Itu kita korbannya kita juga banyak sekretariat. Kita bisa menahan diri karena kita belajar beretika dan beradab. Ini adalah negara hukum. Jadi kami tetap akan mengedepankan proses hukum dulu. Pak Fauzan, ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa memang ormas GMBI ini sengaja didatangkan ke Mapolda Jawa Barat memang untuk menghadang massa dari FPI yang saat itu mengawal pemanggilan Rizik Syihab ke Mapolda Jawa Barat. Hal itu salah besar. Jadi begini, bahwa kami ini telah mengkaji, menganalisa ini sejak lama. Nah, kebetulan tanggal 11 kita datang adalah gerakan meminta kepada Kapolda untuk terus memproses apa yang telah disampaikan oleh pelapor tentang penistaan Pancasila. Jadi tanggal 11 kita datang. Nah, tanggal 12 kita ada sebagai social control, sebagai lembaga yang punya peran serta masyarakat sosial kontrol. Tidak ada satupun instruksi dari Kapolda apapun. Itu betul-betul murni kepedulian kita sebagai bela negara. Di anggaran dasar kita sudah sangat jelas bahwa di dalamnya salah satunya adalah kita ada setia bela Pancasila. Otomatis ketika ada ormas ataupun lembaga apapun yang menghina Pancasila, kami siap terdepan. Dan ini harus kita kawal Pancasila. Kita khawatir ada ideologi lain selain Pancasila yang sekarang ini berkembang. Oke, banyak juga informasi yang beredar di masyarakat, Pak Fauzan, bahwa apa yang menjadi trigger GMBI ini untuk datang ke Mapolda Jawa Barat, Pak? Siapa yang mengkomandokan ormas GMBI? Komandonya langsung dari Ketua Umum. Karena di GMBI ini satu kata, satu sikap, satu suara, satu tekad, satu komando. Muhammad Fauzan Rahman sebagai komandonya langsung dan bertanggung jawab terhadap seluruh gerakan di GMBI dimanapun berada.
Oke, Pak Fauzan, jika kita lihat memang dari struktur organisasi GMBI, Kapolda Jawa Barat adalah sebagai Dewan Pembina. Hal ini yang memancing akhirnya massa dari FPI melaporkan menuntut bahwa meminta agar Kapolda Jawa Barat dicopot karena dinilai adanya pembiaran seperti itu, Pak. Tanggapan Anda? Jadi begini, saya harus menjabarkan dulu. Posisi Dewan Pembina itu adalah memberikan didikan, membina kita agar kita ini belajar beradab, beretika, dan bermoral. Bermoral sehingga kita ini bisa duduk menjadi pintar, solid, dan berani. Nah itu kedudukan Dewan Pembina. Prosesi bahwa, mohon maaf, prosesi Dewan Pembina dalam struktur tidak ada instruksi langsung. Tidak ada ikatan instruksi langsung. Jadi dalam struktur itu tidak ada tertulis seperti itu. Nah, kalaulah sekarang saya mau bertanya, lembaga apapun itu ada Dewan Pembinanya. Di sini ada seseorang, adalah seorang di Polri yang melihat bahwa ini butuh pembinaan. Maka kami ada dibina. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Fauzan, apakah Anda akan menggelar aksi lanjutan mungkin terkait kasus ini? Kapan kira-kira aksi itu? Kita tidak akan pernah diam. Kita akan mengajak seluruh elemen bangsa yang memang terus terang aja, yang mesti sepakat dan tetap mempertahankan ideologi Pancasila. Kita akan tetap menggalang kekuatan. Dan alhamdulillah sekarang ini adalah seluruh elemen yang ada di Jawa Barat sudah mulai bersatu dan mengerti. Kami ingin meluruskan bahwa tidak ada satupun ideologi selain Pancasila. Pancasila adalah sebagai pemersatu bangsa. Kita udah bagaimana kita rasakan, sudah 71 tahun kita ini menggunakan ideologi Pancasila dan kita bersatu. Kemudian dan apa reaksi Anda terhadap aksi yang dilakukan FPI pada hari ini di depan Mabes Polri, Pak Fauzan? Reaksi kami jelas sekali bahwa FPI yang dipimpin oleh Rizik Syihab sudah kelihatan bahwa itu menandakan bahwa mereka anarkis. Mereka tidak taat hukum. Oke Pak, kita lihat di sini menjadi tidak kondusif saat ada aksi saling balas antara FPI dan GMBI seperti yang terjadi di Bogor, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya. Tanggapan Anda Pak, karena ini sudah semakin tidak kondusif. Artinya bahwa ini, untuk mempercepat prosesi ini, pemerintah tingkat pusat harus segera membubarkan FPI dan tetapkan sebagai organisasi terlarang. Oke. Karena ini menyebarkan kebencian di antara umat beragama. Oke Pak, jika kita lihat dari beberapa kericuan yang terjadi di Bogor dan Bekasi, beberapa diantaranya ditangkap adalah anak-anak di bawah umur. Bagaimana Anda menghimbau anggota Anda untuk lebih menahan diri, tidak bersikap anarkis, Pak? Mohon maaf, kita tidak melakukan anarkis, Bu. Di Bogor kita tidak mengadakan perlawanan. Di Bekasi tidak ada yang melakukan perlawanan. Semuanya keluarga besar GMBI satu kata, satu sikap, satu suara, satu tekad, satu komando. Karena kita jelas, Bu, bahwa kita ini patuh hukum. Kita patuh hukum dan proses hukum harus ditegakkan di muka bumi ini. Kan kita panglimanya juga panglimanya hukum, Bu. Jadi isu yang berkembang bahwa kita penyerangannya tidak ada. Faktanya mana? Baik, terima kasih Pak Muhammad Fauzan Rahman, Ketua Umum DPP LSM GMBI telah terhubung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Pak. Ya, sama-sama, Bu.